di Spearman berapa Pak yang Bapak masukkan? Bentar. Responden yang 100. Superman 1. Mencat bantu Oh, oh ya saya satu mungkin ya. salah membuat soal apa ya? Yang nomor responden itu tidak perlu dimasukkan dalam SPSS, nggak apa-apa Bapak. Oh, nggih. Oke. Di cancel aja, di delete, karena yang masuk hanya variabel saja. Nah, sambil Ya. untuk ngecek jumlah responden Ibu. Nggih, betul, nggih. Nggih, nggak apa-apa sih, tapi kalau di Excel itu dimasukkan nggak apa-apa, tetapi kalau di SPSS nanti khawatirnya katut ke analisis gitu, gitu loh Pak. Oh, nggih. Berarti enggak dilihat aja nggih. Katut ke analisis apa mboten niku? Mboten, Bu. Oh, mboten kalau mboten nggak apa-apa sih untuk ngecek Nanti jumlah aja. nggih. Nggih, Nanti kalau nggak apa-apa. Yang penting variabel dukungan dan depresi aja yang Bapak masukkan di dalam program tadi di kotak-kotaknya gitu. Terus nggih. hasilnya pun Pak? Hasilnya Outputnya coba. yang ini kelihatan udah. Sudah. Outputnya Udah belum kelihatan, kelihatan, ini Mas. baru input Bapak. Yang ini bukan, belum Ini kelihatan. input. Udah diolah, dianalisis gitu belum? Ampun. Tapi ini tampilannya baru input, Pak. Output itu di yang kotak satunya, di hasil output. Yang sudah ada kotaan isinya 0, sekian, sekian, sekian gitu. Nah, Oke. betul 100. Nah, wis pinter. Menentukannya harus satu-satu ternyata tak kira di Oh iya, dikliknya untuk semua. satu-satu. Proses saya bukanya juga kelihatan ternyata yang ditampilkan Depresi itu. 1000. Ya, ya. Walaupun ini kayaknya orang saya kesisal siji nggak apa-apa Pak. Ini kan ada data yang missing. N-nya harusnya 100, so Pak. Ini cuma 90 itu, tapi nggak apa-apa. Oke. Ternyata hasil cuma kacek telu. Sepertinya tidak berpengaruh ke koefisien korelasi. Nah, di tampilan setelah tadi Bapak, jadi ini contoh Pak Mujio sudah menganalisis data. Ya, menganalisis data dari data penelitian yang Pak Mujio lakukan itu terhadap 97 responden, ya, 97 responden itu sudah diolah dengan cara yang saya sampaikan di teori. Jadi kalau sudah masuk di variabel view, sudah variabelnya masukkan situ, terus data view sudah tampilan yang tadi SPSS di inputnya tadi sudah ditayangkan oleh Pak Mujio, sudah tepat. Terus klik-klik seperti yang langkah-langkah ya, langkah-langkah. Jadi klik data view, langsung analyze, correlate, pilih bivariat. Bivariat nanti kalau mau pakai pakai Spearman, Bapak Ibu tinggal klik aja pilihan dari 3 pilihan itu diklik yang mau digunakan yang mana. Nah, hasilnya Pak Muji udah dapat tuh. Ya, ini hasilnya sudah benar. Berarti besok kalau sudah UTS-nya ini mengkoyong ini sesuk Pak gawe ini jawab ini cuma seperti ini. Tetapi masih ada satu lagi interpretasi. Hasil outputnya sudah betul. Ya. Nah, dari angka-angka ini Bapak Ibu harus bisa menginterpretasikan karena interpretasi itu yang nanti akan dibuat di dalam kesimpulan hasil penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian Bapak Ibu kan nanti ada kesimpulan, hasil piye ya. Jadi di uraian hasil dan pembahasan di bab 4 kan ada hasil dan pembahasan. Hasilnya disampaikan di situ. Ya, masih share screen enggak apa-apa, Pak? Oke, Bu. Iya. Ini kan nanti saya lihatkan interpretasinya. Ya. Ya, nanti untuk yang lain Bu Naning atau Bu Saloma atau Bu ini nanti share screen yang di data Spearman 2. Nah, interpretasinya, wah ini udah gitu kok, Pak. Bener Eh, nggak, Bu? Masih bingung Ibu bener atau enggaknya? nggak dilihat, Pak, agak di atas sedikit. Nah, udah ada sampai situ aja. Nah, Bapak Ibu lihat di situ untuk bisa menyimpulkan, Bapak Ibu lihat nilai signifikansi SIG, tutel itu loh. Ya, betul. Yang di ini panah Pak Mujio itu. Angkanya berapa? Ya, nilainya adalah 0,000. Dilihat di teori saya kemarin. Untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan suami dengan depresi, dilihat nilai signifikansi ini. Kalau nilai signifikansi dari hasil output ini
kurang dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan suami dengan depresi. Nah, ini sudah betul kesimpulannya, tetapi harus ada justifikasinya juga, Pak. Karena nilai signifikansinya adalah lebih kecil atau kurang dari 0, dalam kurung, bisa jadi ya dalam kurung yang itu tadi, Pak, jenengan yang gawe interpretasi. Ya, itu dalam kurang atau lebih kecil, ya, lebih kecil daripada 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan suami dengan depresi ibu hamil. Sudah? Sampai di situ ada pertanyaan untuk interpretasi? Boten, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, interpretasi dari nilai koefisien korelasi. Coba dilihatin, Pak, koefisien korelasi penjenengan yang dah. Itu adalah koefisien korelasi Spearman itu adalah minus 0,490. 0,490. Itu ada tanda minusnya ya, Pak. Nggih, Betul wonten kan? Ibu. Ya, Nggih. betul, memang ada minusnya. Minus ini menggambarkan bahwa ya, arah hubungan yang tadi sudah ditemukan di nilai signifikansi 0,00 itu, arah hubungannya bagaimana? Arah hubungannya adalah negatif. Artinya apa kalau negatif? Ya, interpretasi di bawah. Ya, jadi yang kedua. Kalau yang disampaikan Bapak Mujio yang ini nanti interpretasi ketiga. Hubungannya seberapa? Itu nanti ada satu lagi. Jadi ada 3 interpretasi nanti. Satu tadi hubungan, kedua arah hubungan. Kalau yang pertama tadi ada dan tidaknya, yang kedua adalah arah hubungan. Arah hubungannya negatif. Kenapa kok dikatakan negatif? Jadi ini Pak Mujio dengan tulis interpretasi. Satu, nilai signifikansi. Yang nilai signifikansi adalah interpretasi pertama. Jangan ke poin 1. Itu nanti biar di eh, interpretasi. Satu, nilai signifikansinya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bla 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 bla. Betul. Poin A, Pak, yang ini. Oke, betul. Nilai interpretasi A. Atau interpretasi 1. Yang kedua, ya sudah betul. Yang kedua, interpretasi arah hubungan. Itu yang ketiga, Pak. Ini nanti yang ketiga. Itu yang kedua dulu, arah hubungan. Ya, arah hubungan. Hubungannya adalah negatif. Karena dari nilai koefisien korelasi itu ada tanda minus. Ya, dari koefisien korelasi minus 0, sekian. Tadi minus, negatif. Artinya apa? Negatif ini, ya. Artinya apa? Bahwa semakin tinggi dukungan suami, ya, negatif ya. Artinya gitu, Pak. Artinya semakin tinggi dukungan suami akan semakin rendah tingkat depresinya. Dan sebaliknya, semakin rendah dukungan akan semakin tinggi tingkat depresinya. Gitu interpretasi yang kedua. Sampai di sini masih bingung? Interpretasi kedua? Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan? Jadi kalau biasa yang harus satu-satu gini, Pak, pembahasannya. Soalnya kalau langsung banyak gitu nanti anu tertumpuk. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Bu, ngapunten. Kalau Ya, nilai korelasi koefisiennya positif, maksudnya tidak positif. ada negatifnya, Ya, berarti ya, trigonometrik ya, apa bagus sekali pertanyaannya. rumusnya. Ya, itu nanti ada di data analisis. Kita bandingkan nanti. Habis ini
Ada yang mau presentasi bisa, nanti kita bahas. Habis ini kita bahas di Kendal 2. Kendal 2 itu hubungan antara pengetahuan dan sikap, itu nanti hasilnya adalah positif, Ibu. Perbedaannya apa kalau positif? Jadi gini, kalau ada tanda negatif di koefisien korelasi, itu adalah negatif arah hubungannya. Yang dimaksud dengan negatif itu berlawanan arah antara variabel X dengan variabel Y, antara variabel bebas dengan variabel terikat, bertolak belakang. Seperti yang ini tadi, dukungannya tinggi, depresinya Rendah. rendah. Dukungannya rendah, depresinya semakin tinggi. Tinggi. Itu adalah berlawanan arah. Yang dimaksud dengan positif itu adalah searah, Bu. Ya, ya. Searah itu ya variabel bebas tinggi, variabel terikatnya ya tinggi. Contoh nanti di hasil kendal tok itu nanti hasilnya adalah positif. Kendal 2 kalau tidak salah. Pokoknya di kendal. Kendal 2. Kalau kendal 1 kayaknya tidak ada hubungan. Di kendal 2 nanti ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku sadari. Nanti coba Bapak bisa atau Bapak Ibu bisa olah seperti yang Pak Mujio olah tadi, akan ketemu hasil output gitu. Hasilnya positif. Artinya apa? Kalau positif itu nanti interpretasi yang kedua, arah hubungan itu adalah semakin tinggi pengetahuan, perilakunya juga akan semakin baik. Kan podo-podo atau Bu itu searah, tidak berlawanan arah antara variabel bebas dan terikat. Begitu pula semakin rendah pengetahuan, perilakunya akan semakin buruk. Gitu interpretasinya, Bu. Kalau itu hasilnya adalah positif di koefisien korelasi. Gitu, adakah yang perlu ditanyakan dari interpretasi hasil analisis? Sumonggo kalau ada. Satu-satu kita bahas, Pak, Bu. Biar lebih paham. Makanya tadi saya memberikan soalnya 4. Ya, karena variasi kemungkinan-kemungkinannya ada di semua itu gitu untuk membedakan aja. Begitu. Ada pertanyaan di poin 2, interpretasi kedua, arah hubungan. Bu, itu yang dilihat koefisien korelasi yang bawah Ibu, yang depressing Ibu, bukan yang atas yang dukungan suami gitu. Sebentar, atas bawah mana, Bu? Yang ini, Ini Bu. kan hubungan, Bu. Jadi yang kita lihat di dukungan suaminya. Jadi hubungan antara depresi, jadi hasil olah datanya yang kita lihat adalah ini, minus. Kalau mau dilihat dimanapun kan tetap minus, Bu, itu koefisien korelasinya. Sama Kak, kan? nggih, kalau yang koefisien korelasi yang 1,00 itu Bu, 1,00. Yang Oh, ini, lah, nah ini Ibu depresi dengan depresi ya nggak ada hasil, Bu. Kita kan mau menilai dukungan suami dengan depresi. Nanti dukungan suami dengan dukungan suami ya ora ono hasilnya, Bu. nggih Jadi yang berarti kita lihat adalah yang ini, yang tadi, yang saya sampaikan di teori tadi. Ya, kita akan menyilangkan hubungan antara X dengan Y. Kan gitu. Gitu, Bu. nggih nggih Bu. Ya, ada pertanyaan? Jelas semua ya? Halo, Pak Ibu? Jelas Ibu. Ibu, Ya, Bu. Oke, sekarang interpretasi ketiga. Nah, sekarang dilihat nilai atau angka koefisien korelasi yang 0,49. Dilihat 0,49, ya, koefisien korelasi 0,49 itu berada di rentang mana, Pak Mujio? Sepertinya sudah melihat itu hubungannya. Jadi di teori saya kemarin kan sudah ada Bapak Ibu ya, di rentang Spearman. Pak Mujio sudah menuliskan sepertinya, Pak. Lihat di nomor 3, Pak. Nah, nilai ini terdapat hubungan yang sedang. Ya, yang sedang. Jadi nilai 0,490 itu ada di rentang mana gitu. Pak Mujio bisa menyimpulkan sedang tadi lihat rentangnya ya? J, Bu. Oh, iya, betul. Ya, jadi kesimpulan ketiga atau interpretasi ketiga adalah ini.
keeratan hubungan, seberapa kuat, seberapa erat hubungannya. Itu menandakan terdapat hubungan yang sedang antara dukungan suami dengan depresi. Begitu, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Interpretasi 1, 2, dan 3. Kalau nanti dari hasil uji analisis yang Spearman 2, Kendal 1, Kendal 2, itu langkahnya sama. Seperti ini semua. Di dalam kita mengolah dan menginterpretasi. Tinggal melihat hasilnya saja. Kalau nanti tidak ada hubungan, ya sudah, berarti tidak ada hubungan saja di situ. Ya, tidak usah dicari ketidakeratan, tidak ada hubungan kok. Gitu. Yang nanti disampaikan lengkap seperti ini ketika ada hubungan. Tapi kemungkinan penelitian kita itu juga tidak mesti ada hubungan. Bisa jadi tidak ada hubungan. Jadi nggak usah dipaksa-paksa harus berhubungan kalau memang tidak ada hubungan. Gitu. Karena kita kan penelitian itu kan apa ya, jadi membuktikan hipotesis. Kita di bab sebelumnya kita ada hipotesis. Hipotesis saya apa? Ya, terkait dengan dukungan dengan depresi. Hipotesis saya adalah ada hubungan. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Anu Bu, apa yang apa kata-kata sedang itu apa memang sedang apa perlu ditambahi apa diganti apa itu? Karena Kalau itu dilihat di rentangnya, itu coba Pak, lihat di teori saya di uji korelatif. Ya, tidak perlu ditambah-tambahi Pak. apa bernilai sedang apa gimana? Iya, jadi di situ kan menandakan keeratan. Ya, keeratan hubungannya adalah di tingkat sedang. Pak Oh, Mujio ada berarti teori mungkin saya perlu enggak di ya? tingkat sedang itu ya. Ya, Iya, Jadi tidak cukup terdapat hubungan yang sedang. heeh. Jadi menandakan terdapat hubungan yang sedang. Iya. Tingkat Jadi sedang itu. hubungannya sedang begitu antara dukungan suami Oh, dengan, atau bisa jadi gini, untuk redaksinya tidak masalah mau dirubah, menandakan bahwa antara dukungan suami, ya hubungan antara dukungan suami dengan depresi berada di tingkat sedang. Ini itu iki mungkin. eksperimen toh Pak. Ya, jadi hubungannya sedang karena angka itu tadi berada di antara 0,41 sampai 0,6 kalau nggak salah. 0,-490 itu ada di situ. Jadi angkanya itu nanti Bapak Ibu plot ke di mana. Kalau misalnya tadi angkanya itu hanya 0,1 sekian atau 0,2 sekian itu berarti rendah. Atau bisa jadi ya koefisien korelasinya itu ada di 0,7 sekian. Ya 0,89 atau 0,89 mendekati angka 1. Bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi berada di mana? Sedang, apa tinggi, apa sempurna, apa rendah. Bisa jadi di rendah juga bisa jadi. Tergantung nilai angka yang ada di dalam koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasinya. Itu, Pak. Betul, ya. Ya. Jadi dilihat ini saja. Biasanya nanti kalau ujian itu nilai-nilai seperti ini sudah apa ya? Jadi orang perlu ngapalke. Sudah disampaikan di apa di berikut dengan lembar soal biasanya. Termasuk misalnya Pearson itu, tabel Pearson itu tidak perlu dihafalke. Biasanya tabel Pearson itu di lampiran. Lampiran masuk di dalam lampiran untuk soal, mengerjakan soalnya gitu. Gitu Pak. Halo, sampun. Ini Pak Iya, Musyo Bu. tadi udah lihat sini. Iya, Bu. Nggih. Iya. Sampun jelas ya? Iya, insyaallah. Yang saya ingin tanya yang biostat lainnya itu Bapak Ibu mudah juga kan biostat lainnya itu apa ya istilahnya dosen-dosen pengampu lainnya itu loh dengan dengan sistem online seperti ini. Iya, Bu. Gitu? Sekolah mudah, Bu. Nggih. Ya, alhamdulillah berarti pinter-pinter. Sudah mulai mengerti, Bu. Ada Kemarin pencerahan. masih bingung. Ya, enggak apa-apa Bu, Salma bingung Belum sidik-sidik nanti kan keseluruhannya penasaran. diterima. Ya,
Semakin ke sini semakin asik sebenarnya, Oh, Bu. asik banget Asik. memang. Dikiranya Yang, enggak kok. Asik, yang Bu. penting jangan meleng, Bu. Kalau pas biostatistik tuh harus dengerin bener pokoknya. Oh iya. Kalau Kalau Meleng meleng sedikit sidik udah nggak ketinggalan. nyambung, Bu. iya, pokoknya. Udah nggak Ketinggalan nyambung. kereta, Oke, Bu. Mantap. Mumet, bingung. Bu. Yang susah itu Bingung. kalau sinyalnya ngeleng. Wah, ya ini. Enggak apa-apa, Pak. Nek memang sinyalnya, asal bukan orangnya saja. Enggak masalah. Nggih. Ibu mau Sekarang, tanya, nggih, pripun, Pak? kita itu membedakan misalnya saya punya data itu masih bingung. Saya nanti akan menggunakan Spearman atau yang Kendal itu anunya gimana, Ibu? Ya, ini Kisi-kisinya. Pak, ya sama-sama untuk uji korelasi, sama-sama untuk data ordinal, tetapi beberapa sumber mengatakan menggunakan Spearman. Spearman kan yang pertama bisa digunakan peralihan dari Pearson apabila uji normalitas data dari Pearson tidak normal. Pindah ke Spearman atau asli dari Spearman, skala datanya ordinal. Jadi lihat Bapak, kemarin materi dari saya yang sudah saya bold-bold itu, oh Pearson itu untuk ini ya, misalnya Spearman itu adalah ordinal. Kita pakai Spearman itu beberapa sumber mengatakan bila respondennya itu lebih banyak, responden yang banyak, 100 gitu, pakainya Spearman. Ya, kalau kurang dari 50 itu pakainya atau lebih sedikit itu pakainya Kendal tahu. Itu Pak. Yang membedakan hanya di jumlah responden aja. Mau pilih yang mana gitu kan? Oke. Ya, Jadi kalau itu. Kendal itu pakai yang jumlah respondennya kurang dari 50, Ya, ya. 100. Jadi yang lebih Kalau sedikit. Superman pakai yang 100. Betul. Kalau 100, Bapak, oh penelitiannya besok 100 responden, udah pakai Spearman aja. Atau mungkin rencana dari Bapak itu mau menggunakan Pearson. Oh, tapi dari uji normalitas data saya kok tidak normal ya? Pindah ke Spearman. Jadi Spearman itu bisa peralihan dari Pearson atau ya asli Pearson dengan responden yang banyak. Gitu, Pak. Oh, iya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ya, semakin semakin asik toh, Bu. Asik toh, Bu? Bu Gustiasi asik nggak, Bu? Asik. Yes, Bu. Ya. Bu, izin tanya, Bu. Oke, sapa iki? Pak Gunawan apa Pak Andika iki? Sapa iki? Pak, sapa Halo, Pak? Bu. Cek mboten ketok Sinten-sinten. Joko tuh, Ya. Bu. Oh ya, Pak Joko. Nuwun, Pak. Ini, Bu, untuk misalnya dua-duanya itu valid gitu, Bu. Misalnya uji person menunjukkan hasil yang baik, terus eksperimen juga yang baik, yang dipakai yang mana, Bu, misalnya seperti itu. Duh, aku kok bingung ya. Pak Valid. Musyo bingung nggak pertanyaannya? Aku kok Misalnya nih, Heeh. dengan uji person itu dengan respondennya 50 misalnya nggak di bawah 100 gitu, Bu. Nah, itu kalau sudahnya pakai person itu sudah bagus, apakah perlu kita ke eksperimen gitu, Bu? Ini Pak. Jadi ada syarat tertentu. Lihat di teori saya, itu yang sebenarnya sudah saya buat. Kapan kita menggunakan person? Bila skala data kita adalah interval atau rasio. Itu mutlak. Dan dari hasil uji normalitas data, datanya normal. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Wawan atau siapa cara uji normalitas. Kalau tidak ya besok saya ajari atau Pak Mujio wis pinter. Kalau ngajari Pak Mujio. Normalitas data. Jadi Yes. syaratnya dua itu harus terpenuhi Bapak. Jadi nggak boleh coba-coba ini dan ini gitu. Oke, siap, Bu. Ye. Mungkin yang ditanyakan Bapak ini Pak CC satu yang bawahnya apa ya? Nah, ini Pak. Jadi uji Pearson itu kita gunakan bila skala data variabel kita, variabel dukungan dan variabel depresi tadi misalnya loh ya, kita di dalam mendefinisikan di bab 3 di definisi operasional variabel itu adalah skala datanya atau menilainya, yang membuat skalanya, menilainya dengan skala data interval, dua-duanya, berarti kita menggunakan Pearson, tidak boleh menggunakan Spearman. Ya,
Terus, misal dua data tadi kita menggunakan person dari uji normalitas datanya tidak normal, berarti Bapak Ibu pindah ke Spearman gitu, Pak. Iya, Jadi siap jangan Bu. Ngerti, jangan Bu. diuji dulu, wong itu Ya, datanya orang normal kok orang untuk menggunakan eksperimen gitu ya. person, orang untuk Oke. menggunakan person kalau skala datanya tidak normal. Jadi syarat dua itu harus dipenuhi. Gitu. Gitu, Pak. Iya, 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 siap Bu. Sampun. Yang lain. Semoga semakin banyak pencerahannya. Anu Bu, Sampun. anu ada satu. Berarti untuk apa uji yang dipakai nanti itu apa penjelasannya bukan di metode penelitiannya ya? Di metode, Pak. Jadi Oh, metode penelitian bab 3 itu kan nanti menjelaskan desain yang pertama, yang kedua menjelaskan variabel hubungan antar variabelnya, ada variabel pengganggu atau tidak. Kayaknya di praktikum harusnya udah dibahas itu. Terus setelah itu uji instrumen atau cara pengumpulan data, ya. Terus di situ eh, oh, tadi di hubungan antar variabel termasuk Bapak Ibu itu menjelaskan definisi operasional variabel. Terus poin subbab berikutnya adalah cara pengumpulan data. Subbab berikutnya adalah teknik analisis data. Terus di berikutnya adalah nanti jalannya penelitian. Nah, gitu-gitu Pak. Ada di bab 3 metode penelitian. Gitu. Oh, iya, iya. Ya, Terima kasih. jadi di bab 3 itu banyak banget. Istilahnya di bab 3 itu adalah sebagai arah guide-nya. Bapak Ibu itu melakukan aktivitas ketika sudah di lapangan untuk mengumpulkan data itu ada di situ. Oh, sesoknya aku harap eksperimen. Oh, aku mau korelasi. Berarti nek korelasi aku instrumennya itu nanti adalah menggunakan kuesioner. Dan kuesioner itu sudah saya uraikan di eh, cara pengumpulan data, termasuk di kisi-kisinya ada. Ya, ada di situ semua. Gitu, Pak. Jadi tinggal tinggal actionnya iki neng lapangan tinggal actionnya tok, kita udah nggak bingung lagi. Oh, instrumennya wis siap. Oh, sesuk aku mau ketemu responden neng mana, misalnya saya kumpulkan di aula, saya ketemu responden door to door. Nah, itu ada di metode penelitian. Kalau misalnya saya itu mau eksperimen, ya saya itu mau ada intervensi. Oh, saya intervensinya itu nanti sekian menit, ya. Hah? Oh, ya. Salah. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi intervensinya itu misalnya intervensi senam. Oh, senamnya dilakukan berapa menit, ya? Oleh siapa? Saya melakukan observasi terhadap senamnya, gitu-gitu Pak. Ribon, sampun? Sudah ada gambaran Bu, pencerahan? Oh, tanya jadi satu lagi Bu. Nggih, Kan ribon Pak. apa ya? Yang kemarin itu masih agak bingung. Bedakannya datanya itu normal atau nggak normal tuh seperti apa ya Bu? Lupa Dengan ya Bu. uji normalitas data, Uji normalitas data. ya. Dengan Kolmogorov Smirnov. Nanti Bapak di SPSS juga sudah ada itu. Jadi data saya apakah normal atau tidak itu diukur dari uji normalitas data gitu. Ya. Nanti di situ ada interpretasi. Oh, datanya adalah normal. Ya, datanya normal semua itu. Oh, berarti kalau datanya normal saya bisa lanjut ke uji yang saya rencanakan tadi gitu. Gitu, Pak. Oh iya Bu. Ya. Sepertinya ada dosen pengampu sendiri apa ya uji normalitas data itu? Karena saya kok nggak kebagian ya, nggak kebagian untuk ya Pak uji. Wawan. Ah, betul Pak Wawan. Jadi Pak Wawan itu kalau nggak salah Baru. deskriptif, uji normalitas data gitu, Bu Mamnoah itu chi-square sama person Person. praktikumnya kalau nggak salah. Ya, Saya sudah Bu kemarin. iya sudah. Tinggal nanti klik-klik di situ. Iya. Semuanya fasilitas sudah ada Pak itu, gampang podo gampangnya karo iki.
Harus Nek wis ngerti. Jadi ngerti. kelihatan sulit itu karena belum familiar. Kalau belum familiar dan belum, tapi nek wis familiar ya itu tadi asik itu tadi. Kata Nggih. Bu Saloma kan asik gitu, asik sekali, menyenangkan. Nah kalau udah menyenangkan itu berarti, wah, pokoknya besok tinggal lancar jaya Bu, Pak. Ya, gitu nggih. Nggih, Bu. Matur nuwun, Nggih. Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau atau ada mau pertanyaan atau ada yang mau menampilkan hasilnya dari selain yang ditampilkan Pak Mujio tadi, yang ditampilkan yang ditampilkan yang tadi ada 4 soal toh, ada yang mau menampilkan kendal 2, monggo, silahkan kita bahas. Tapi yang mirip-mirip kayak gitu aja. Maka saya tadi minta Pak Mujio menampilkan itu tadi agar oh hasilnya itu sesuai enggak ya seperti yang seharusnya gitu. Ada yang mau menampilkan boleh. Oh Mbak, oh ini masih pakai ini ya. Oh ya. Oh diolah kabeh to Bu. Wah elok tenan nih. Bisa loma asik to Bu. Kendal dua Bu. Se kendal 2 iki. Ya kendal 2 yang pengetahuan dan perilaku. Nah kita bedakan, kita analisis coba. Ya yang sudah dianalisis oleh Bu Saloma. Benar, jawabannya hasil outputnya adalah ini. Gitu ya. Hasil outputnya di data kendal, Bapak Ibu sudah lakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan perilaku sadari pada remaja. Ceritanya pengen ngukur si pengetahuannya apa iki kira-kira perilaku ini nanti kepiye gitu kan. Sudah dapat tuh data, masukkan aja di SPSS langkahnya seperti itu tadi. Didapatkan output yang ada di tampilan Bu Saloma. Udah betul ini. Sekarang analisisnya, interpretasinya, karena nanti untuk kita membuat kesimpulan dari penelitian kita. Ya, hubungan antara tingkat pengetahuan. Nah, interpretasi pertama, kita lihat nilai signifikansi dari output yang Bu Saloma analisis tadi. Nilainya adalah 0,036. Ini apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05 Bapak Ibu? Lebih kecil. Lebih kecil, pinter sekali. Wah, wis jane ngajar RPL di penak. Diajari pisan langsung ngerti. Benar, ini analisisnya. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan atau tingkat pengetahuan dengan perilaku sadari, pemeriksaan sadari pada remaja. Betul, nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan ada hubungan. Interpretasi kedua, arah hubungan dulu, Bu. Poin B, Bu. Bu, arah hubungan. Nah, arah hubungannya itu tadi apakah ada tanda minus apa ora, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Inilah yang menandakan, membedakan dengan analisisnya Pak Mujio tadi. Penelitian dilakukan Pak Mujio. Ya, penelitian dilakukan Pak Mujio tadi kan ada negatifnya. Ini positif. Iya. Ya, memberikan kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif. Semakin tinggi atau semakin baik. Oh, motivasi ya. Belum Oh, diganti, Bu. oh ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, besok kalau di skripsi yang sebenarnya diganti sesuai dengan variabel yang diteliti Ibu ya. Muncul lagi. Nggih. Oh, kok enggak apa jenengane typo, kok enggak di Baidu. Oh, kok iso typo ki piye, Bu? Nggih, Pak Mujio berangkat malam. Ya, silakan yang mau berangkat malam, yang penting pokoknya mudeng. Nah, ini arah hubungannya berbeda dengan yang tadi. Jadi arah hubungannya, monggo yang mau jaga malam, Bapak Ibu silakan. Yang penting mudeng. Semakin tinggi tingkat pengetahuannya, semakin baik ya atau semakin tinggi pula perilaku pemeriksaan sadari pada remaja. Itu yang disebut dengan arah hubungan positif. Itu Bapak Ibu. Ya, terus interpretasi ketiga apa Bu? Tadi di atasnya ini kayaknya.
Nah, ini berada di mana? Apa di bawahnya, Bu? Lemah, Bu. Lemah, ya betul. Karena angkanya ada di 0,20. 0, ya. 0,20 itu tadi rentangnya di antara 0, sekian sampai berapa Bu itu tadi. Pokoknya di atasnya yang tadi dianalisis Pak Mujio. Gitu. Hubungannya adalah lemah. Gitu. Ya, di tabel kendal. Tahu. Nggih. Ya. Cuma seperti itu saja. Gampang banget toh. Nah, besok UTS-nya bisa jadi kemungkinan saya berikan data, tapi kemungkinan juga saya hanya menyampaikan output, Bapak Ibu. Jadi output sudah saya sampaikan, nanti tugas Bapak itu adalah menjawab, menginterpretasikan hasil, hasil output yang hasil penelitian saya, gitu. Sudah itu aja. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, sudah 1 jam cukup. Wes do pinter-pinter kok. Ibu, izin bertanya, Ibu. Oke, monggo, Bu Bariro. Berarti kalau nilainya searah itu berarti bernilai positif ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi yang positif itu adalah Hmm. searah. Positif itu searah gitu. Jadi bila nilainya Nggih. positif itu adalah searah. Searah itu podo antara variabel bebas dan terikat ini podo selevel, Bu. Nek munggah munggah kabeh, nek medun medun kabeh. Tapi kalau yang negatif, sijine munggah, sijine medun. Sijine medun, sijine Oh, munggah gitu, Bu. oh iya. Ya, Ya, Bu. pokoknya tidak Nggih, nggih. Terima searah dan kasih, Bu. tidak sejalan itu negatif. Kalau yang positif itu Negatif. adalah searah sejalan. Mau variabel apapun yang diteliti, kalau menunjukkan di situ angka negatif itu adalah tidak sejalan, kalau positif pasti sejalan. Itu. Mudah nggak, Bu? Nggih, nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Ya. Insya Allah, Bu. Nggih, Bu, ya terima kasih, gampang Bu. kok, Bu. Gampang iki. Ya wis. Bu, kalau yang kendal atau yang satu ini di sini kok Tidak ada hubungan. ini nggih, kan tidak ada hubungan ya, Bu ya. Ya, Tapi kok yang hubungan antar variabelnya itu positif ya, Bu? ini Bu. Jadi kalau angka di koefisien korelasi arah hubungan, kalau tidak ada hubungan, ya koefisien korelasinya 0,051. Berapa, Bu? Nggih, Iya toh? nggih. 0,051. Signifikansinya berapa, Bu? Signifikansi 0,6. 0, 0, ya 0,6. Ya, ndelalai datanya kok yo koyok ngene, ya. Padahal kita punya hipotesis bahwa ada hubungan tuh antara kepuasan dengan antara motivasi dengan Prestasi. prestasi. Ternyata setelah dianalisis kok tidak ya datanya. Ya, Nggih. datanya kok tidak. Ya, enggak apa-apa, Bu, tidak ada hubungan. Ya. Tetapi di angka koefisien korelasi ini, kalau tidak ada, jadi mau ada hubungan dan tidak di situ, angka atau tanda minus itu kan hanya menandakan arah hubungan, Bu. Tidak Nggih. menandakan ada hubungan dan tidak. Kalau ada hubungan dan tidak, itu hanya satu-satunya ada di signifikansi dan angka koefisien korelasi. Bukan tanda minus atau plus di koefisien korelasi. Itu, Bu. Berarti bisa diabaikan ya, Bu, yang untuk hubungan atau Diabaikan. oh, nggih, nggih. Betul. Tadi ini yang membuat pertanyaan ini tidak ada hubungan, tapi Iya. kenapa ini kok positif? Nggih. Jadi diabaikan kalau memang tidak ada hubungan, kan tidak ada lanjutannya, Bu. Oh, Kalau tidak nggih. ada hubungan, ngopo pengen ngerti keeratan, bahwa ora ono hubungan. Nggih, nggih. Jadi keeratan itu atau arah hubungan itu kan eh, ketika didapatkan ada hubungan, gitu. Ya, gitu Bu. Nggih. Nggih. Bu, mau tanya, Bu.
Kemudian, pripun, Bu? Oke. Ini untuk yang kendal itu yang dicontohkan sama Ibu, itu kalau bintang 1 menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar Ya, 0,05. ya. Terus bintang 2. Tapi ini ada soal di latihan Ibu Di yang eksperimen 1, 2, eh, kendal 1, 2, kendal kendal 1, Bu. kendal 1 atau Yang kendal kendal 2? 1 Kendal. itu Nah, kendal 1 kalau di kendal 2, kendal 2 lihat bentar-bentar. Bu Saloma. Kalau kendal 1 itu ndak ada Nggak bintangnya, ada. tapi Ya memang karena tidak memang, berhubungan heeh. itu nggak, Bu? Nggih. Ya, betul sekali pertanyaannya, Bu. Jadi tanda bintang itu kan juga bisa diketahui, bisa digunakan untuk mengetahui ada hubungan atau tidak. Nek ono tanda bintangnya mbok siji mbok loro, Bu, Berarti itu ada pasti hubungan. ada hubungan, menandakan ada hubungan. Sehingga di teori saya kan menyampaikan, oh ada hubungan dan tidak itu yang pertama bisa dilihat dari signifikansi. Nggih. Jadi antara signifikansi dengan tanda bintang itu pasti pasti apa ya? Jadi berkorelasi, seiring pasti. Tidak mungkin di situ signifikansinya 0 kurang atau lebih kecil daripada 0,05 kok tidak ada tanda bintang itu tidak. Nggih, nggih. Jadi tanda bintang 1 atau 2 itu menandakan bahwa di situ ada hubungan, gitu Bu. Coba Nggih. dilihat di kendal 1 yang nilainya Bu Saloma tadi Bu. Yang tidak ada Tidak hubungan tadi ada, Bu Saloma. tidak ada bintang. Tidak ada bintang karena apa? Signifikansinya itu tidak menunjukkan ada signifikansi. Gitu Bu Dian. Nggih, nggih, Bu. Ya. Jadi tanda bintang itu menandakan ada hubungan atau tidak. Jadi signifikansi juga menandakan ada hubungan atau tidak. Kenapa saya sampaikan kemarin harus ada dua-dua? Itu untuk memperjelas bahwa tanda bintang dengan nilai signifikansi itu pasti pasti berhubungan, tidak akan berlawanan, tidak akan kontradiktif gitu. Gitu Bu. Seperti yang hasil analisis antar di kendal 1 dan perbedaan dengan kendal 2. Kendal 2 itu signifikansinya ada hubungan, tapi ya ono bintang. Si kendal 1 itu tidak signifikan, nggak mungkin ada tanda bintang, Bu. Itu. Nggih, nggih. Nggih, Oke, Bu. sampun? Sampun, Ibu. Ya. Oh, Paham, Bu. Ngapunten, berarti nganu nggih secara gampangnya kalau ada bintang itu berarti Ono ada hubungan. hubungan. Heeh. Kalau tidak ada bintang sudah pasti itu tidak ada Pasti hubungan tidak untuk ada hubungan. Ya. oh nggih Mas ya untuk Oke. memudahkan nggih. Iya, cuma Nggih. nanti di hasil analisis yang Ibu sampaikan di hasil skripsi itu yang disampaikan bukan ada tanda bintang atau tidak, karena ini saya sampaikan di Biostat hanya untuk memperjelas saja. Yang Ibu sampaikan adalah dari nilai signifikansi. Itu adalah ilmiahnya. Itu Bu. Paham nggih? Nggih, Bu. Di hasil analisis yang diuraikan nanti di skripsi Bapak Ibu itu adalah dari nilai signifikansi. Oh, ini ada hubungan karena dilihat dari nilai signifikansinya adalah lebih kecil daripada 0,05. Nilai signifikansinya adalah 0,000. Ya. Sehingga bisa disimpulkan dengan nilai sekian itu adalah tidak ada ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Gitu, Bu. Itu ilmiah. Sampun? Oke. Kalau untuk sekilasnya itu dari tanda bintang saja sudah terlihat. Oh, oke, soal hubungan kui. Kalaupun kita tidak melihat signifikansi saja sudah terlihat tuh ada tanda bintang. Hanya saja di dalam uraian ilmiah suatu tugas akhir itu nanti yang disampaikan adalah nilai signifikansinya gitu. Gitu nggih? Bu, besok kalau ujian itu semua ini dijabarkan gitu satu-satu atau hanya signifikansinya aja? Tiga-tiganya, Bu, interpretasi karena itu yang besok diuraikan di dalam skripsi itu tiga-tiganya, Bu. Oh, nggih. Nggih. Jadi nanti pasti akan ditanyakan arah hubungannya gimana. Terus juga akan ditanyakan ratanya seberapa gitu. Nggih. Gitu, Bu. Jadi tidak cukup sampai hanya ada hubungan antara X dengan Y atau variabel X dengan Y, tidak cukup di situ. Kan harus bawa kerpean, Oh, Bu. jalan-jalan. Ribet, Bu. Bu Kan Saloma. kadang nggak hafal nilainya toh, Bu. Nek nilainya kan didelok di situ, Bu.
Oh, Oh, nanti nilai yang mana? dilampirkan ya, Bu ya? Oh, Oh dilampirkan. iya, iya. Seperti nilai persen Nggih. juga dilampirkan. Jenengan ketoke maksudnya yo apa meneh wis Nggak harus umur ngapalin. semene iki nek kon ngapalke sakmono kae yo Nggih, nggih, ngapalke Bu. persen tabel itu yo ora apal lah, Bu. Ambil ya. Heeh. Itu ini bisa tuh diurak ya Iya. Gitu, Bu. Nggih, Kalau Bu. untuk penulisannya di skripsi, tanda bintangnya itu dilampirkan nggak ya? Tidak perlu, Pak. Tidak. Tidak Oh perlu. iya. Jadi hanya 3 nilai signifikansi. Oke, Pak Dedi yang mau berangkat malam silahkan. Jadi gitu Pak Erwin. Jadi Oh, nilai jadi signifikansi. tidak perlu Oh. 0,2 Rasa per ditambahi. Oh, 4, karena ono nggak tanda usah, bintang. Heeh. nggak usah ya. Heeh. Jadi yang nilai signifikansi sebenarnya udah cukup. Saya sampaikan di teorinya kenapa. Jadi sebenarnya hanya untuk meniteni. Ya, meniteni. Oh, sekilas saja di situ udah bisa diketahui itu ada hubungan. Oh, tanda bintangnya ono gitu. Jadi untuk membedakan. Kalau tidak ada hubungan tadi adalah tidak ada tanda bintang. Kalau ada hubungan tanda bintang gitu. Tapi kalau Bapak sudah pinter, maksudnya sudah pinter, sudah, oh ini dari nilai signifikansinya sekian, sudah, itu disampaikan di ilmiahnya memang harusnya signifikansi itu Pak, gitu, di uraian skripsinya. Rasa ditambahi, oh ini ono tondo bintangnya, gitu rasa. Sudah cukup satu itu sudah cukup kuat. Yang harus diuraikan adalah ketika ada hubungannya negatif atau positif, dan seberapa kuat hubungannya itu, gitu. Itu yang terpenting malah. Begitu. Sampun toh, Bapak Ibu? Sampun jelas sedaya nggih? Sudah ada pencerahan. Bu Naning ada pertanyaan nggak Bu Naning? Oh, sampun Bu, cuma Jelas memang nggih? untuk interpretasi masih kadang bingung karena menghitung tadi kita harus mengingat-ingat bahwa nilainya besar atau kecil sampai kemarin pas Oh, kita yang diskusi interpretasi bareng ketiga. itu kan blank Bu 0,0 berapa dengan Ada di 0,0 mana berapa ya? gede yang mana gitu. Itu Itu nanti terjadi dilampirkan seperti itu. biasanya Bu. Dilampirkan di Gitu. dalam lembar soal untuk tabel-tabel. Iya, Bu. Mungkin ketelitian untuk membaca Iya. angka itu yang kadang kita masih Nggih. eh, nervous, mungkin bingung ya, Bu. Jadi kayak Nggih. kemarin membedakan 0,05 sampai 0,03 gede mana itu sampai Iya. debat Mas Mujio di itu, Bu. grup di grup ini yang ini berapa lo desimal ya tetap membedakan itu sampai menginterpretasinya jadi kebalik. Nggih. Kalau besok apalagi laporan skripsi ki kan kabeh delok, maksudnya kabeh delok ininya aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi kita intinya kan ada di pemahaman. Kenapa kok menulis seperti ini? Yang penting kita paham. Justru pahamnya itu kan ada di proses seperti ini gitu. Ceritanya bagaimana sih saya bisa menuliskan seperti itu? Kenapa kok saya bisa menuliskan itu ada hubungan? Oh, karena nilai signifikansi dari hasil outputnya adalah seperti ini, gitu itu loh Bu. Ya, kalau penyusunan besok deskripsi itu kan delok kabeh rapopo. Gitu. Maaf, Bu Sarwi, izin Nggih. bertanya. Tadi yang misalnya tidak ada bintang kan berarti tidak ada hubungan ya, Bu ya? Nggih. Oke, berarti untuk yang poin B untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan itu, mohon maaf perlu Tidak. dicantum, nggak perlu ya, Bu ya? Tidak. Berarti Ya, langsung hanya ya melihat karena hubungan sudah eh, lihat. tadi Bu Oh Salomo iya, udah tanya, diabaikan ya Bu berarti gitu kan? oh Kalau iya, tidak ada hubungan. iya, Ya, iya, Bu. Terima kasih, Bu gitu. Sarwi. Nggih, sami-sami. Sampun? Kalau sudah, saya kira mungkin sudah cukup. Contohnya wes di ini sama Pak Mujio Bu Saloma malah wes rampung kabeh. Ya, Simpulannya berarti pripun Pak Erwin? kalau apa tadi ada hubungan terus positif berarti nanti tambah 3 Keeratan. keeratan ya. Kalau Ah, tidak bet- berarti keeratan
tidak usah ditulis gitu ya. Iya, makanya Oh, di poin pertama kali itu nanti interpretasinya nomor siji kudu ditulis kayak ono hubungan apa ora. Itu Pak. Nek ada hubungan berlanjut semuanya harus diuraikan. Ya, kalau tidak ada cukup di situ saja. Itu Pak. Sampun? Ibu, mohon maaf, berarti besok ujiannya uraian ya, Bu, bukan pilihan Iya. ganda. Wah, nek biostat raiso Bu pilihan ganda. Ya, biostat bisa jadi nanti saya sampaikan itu tadi hasil output. Bapak Ibu tinggal interpretasi aja. Iya. Ya, nggih, sampun. Kalau pas gini nih ada Bu Sarwi itu langsung cerah ya Bu. Waduh, Tapi nanti kalau pas ngerjain bunek. sama Lah, Bu. iya. Maksudnya sama itu dalam artian ya wis langkah-langkahnya kayak ngono tok gitu, Bu. Podo. Biasanya sering bingung itu tadi seperti Mbak Naning sampaikan Sampaikan. Nol jadi koma. interpretasinya. Oh, nggih. Interpretasi. Itu yang terpenting malah interpretasinya Ibu. Ya itu Bu, selain tadi Bapak Ibu langkah-langkahnya, oh udah ketemu output. Waduh, outputnya kayak gini iki aku harus gimana? Ya, itu yang terpenting karena Bapak Ibu nanti harus bisa menjelaskan. Nek nek nulis kene nggon skripsi saiki kan oke oh do digaweke gitu. Tapi ketika digaweke itu nanti Bapak Ibu nggak bisa menjawab di prosesnya dan itu tidak diharapkan. Ya, nek raiso jawab itu tidak diharapkan. Ya, tidak diharapkan. Sebenarnya mau digaweke yo iso, saiki bayari apa kayak joki yo oke gitu. Tapi jangan seperti itu. Proses tetap kita lalui karena apa ya momen-momen seperti ini kan sebagai bekal Bapak Ibu itu nanti misalnya apa ya ditanya dan lainnya kita kan memiliki apa ya istilahnya pengetahuan ilmu itu kan kita ngajari orang lain ngajari anak ngajari ponakan ngajari siapapun itu kan sebagai amal jariah gitu Bapak Ibu jadi bukannya sekedar alah sepenting lulus nggak gitu. Eman-eman uangnya, Bu. Wah eman-eman tenaga barang Bu tenaga pikiran artinya fisik kita sudah ya meluangkan ini kan eman-eman. Jadi sepenting kan pemahamannya gitu, pemahamannya. Jadi ketika nanti di ujian proposal itu nanti pasti Bapak Ibu akan ditanya, di ujian hasil juga akan ditanya, kenapa kok kesimpulannya seperti ini gitu. Oh, karena dari nilai signifikansi. Ini loh Bu, gitu. Bisa menunjukkan kalau ditanya itu bisa menunjukkan. Oh, berarti paham benar mahasiswa walaupun RPL ini semangatnya luar biasa. Ternyata paham. Si mahasiswa reguler ini kalah gitu. Itu Bu. Ya, sampun. Ya. Sampun ada pencerahan. Semoga apa dengan dosen-dosen biostat lainnya di Metopan lainnya juga pencerahannya semakin cerah itu. Nanti Bapak Ibu tidak banyak kesulitan. Jadi ketika konsultasi pembimbing ini, wah wis takoni pembimbing. Jadi proses konsultasi pembimbing saat besok skripsi itu Bapak Ibu tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan proposal. Sehingga bisa sat langsung rampung. Tapi kalau di sininya belum paham, nanti banyak ditanya pembimbing, Bapak Ibu tidak bisa menguraikan, tidak bisa menuliskan juga, ya, tidak bisa tidak bisa cepat. Harapannya kan cepat semua. Harapan saya, harapan dosennya, tentunya kan mengharapkan semua bisa cepat, ya, cepat lulus. Di sini APKB gitu tuh Bu, Pak. Iya, Bu. Nggih, ngaten nggih. Kalau tidak ada, saya kira mungkin sudah cukup. Wis pinter-pinter. Pak Munif ada pertanyaan kah? Oh, Pak, menanyakan. Jadi nanti waktu ujian tidak perlu kita tadi kan dari tahap awal mungkin soal atau kemudian sampai analis, kemudian klik bivariat sampai itu. Bu. Kalau nanti sampai segitu, pripun Pak? Maksudnya langkah-langkahnya seperti itu, bisa toh? Bisa juga toh? Ya, kadang Iyalah, bisa. lupa ya.
Lupa Bu ya. Tinggal ngapalke 3 langkah tok kok wis anggar nglebokke kuwi langsung analis. Nek wis uji saya itu yang saya ajarkan itu kan cuma correlate bivariat. Sudah dihafalke kuwi tok wae, Pak. Ya, analis, correlate, bivariat, milih salah siji bivariate sik endi. Wes ketemu hasil tadi. Gampang banget Bu Saloma we asik gitu kok. Rampung kabeh kok Bu Saloma papat kok. Ya. Tapi nanti kalau nilainya beda, nanti interpretasinya kan beda, Bu. Iya, ya memang iya betul. Beda Bu, jelas beda. Kalau Oke, nanti interpretasi, jangan kalau salah. hasilnya beda, interpretasinya juga beda. Ya, dihafalke itu tadi. Ya, analyze. Kalau offline mahasiswa reguler itu saya minta sampai ke situ, Pak. Cuma ini dengan metode online yang nanti ada di Lensa ini terus piye gitu loh. Saya juga bingung ya. Kalau yang reguler itu memang saya minta saya kasih data hasil penelitian, data seperti itu tadi yang saya kirim ke Bapak Ibu tadi, tak suruh menyelesaikan soalnya papat misalnya. Sudah gitu. Ya, tapi kalaupun nanti tidak apa Bapak Ibu klik-klik se-analyze paling Output saya aja. sampaikan saya buat soalnya outputnya aja nanti tinggal interpretasi Oh, dari ya, berbagai ini. ya Soalnya seperti Bu dengan yang metode simpel online Bu. ini ya bingung ya Pak Iki le arep. Soalnya nek lensa ki engko Bapak Ibu ngerjakene nggon yo ning ngerjakene nang omah. Ya ning omah engko nek nganggo kayak ngene ya nanti akan kami beritahukan kita ini dulu nanti Pak dengan apa ya dengan tim dengan tim. Berarti nanti semua biostatik anu Bu ya, uraian interpretasi ya Bu ya. Iya, semuanya uraian Pak. Oh ya. Tidak akan pernah ada biostat itu pilihan ganda. Itu. Ya udah soalnya ini aja, Bu. Wes rampung jawabannya. Ya memang soalnya hanya ini aja Bu, angka-angkanya saja yang dirubah. Datanya saja yang dirubah. Kalau soalnya hanya ini, metode ini ya kayak ngene iki persis plek. Cuma datane sih dirubah sehingga hasilnya kan ora podo Bu. Gitu. Langkah-langkahnya ya podo, cara interpretasi podo. Gitu. Ini harus belajar intensif lagi Bu. Master. Ini udah pakai angka-angka sudah buyar kadang-kadang. Enggak lah, Bu Saloma wis pinter ngono, Pak. Ya, nanti intensif sama Bu Sinau Saloma. kelompok. Ya, ya. Nah, rumah sakit nih ngene Bu Saloma. Wes. Nggih, saya kira mungkin itu saja. Kalau tidak ada, sampun cekap nggih? Nggih, Bu. Nggih. Kalau ada yang tidak jelas, mungkin maksudnya bisa kita komunikasikan ya via WA. Oh, kesulitannya ada di sini. Semoga tidak ada kesulitan. Nah, kita nggak kesulitan, mau hasilnya wis api-api gini yo. Ya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mencermati dan apa ya. Jadi ada satu kesungguhan untuk mengikuti proses pembelajaran ya di sela-sela kerjaan. Ya, ini kan merupakan hal yang harus kita apresiasi juga. Ya, masih ini kan full terus, kelas ini kan full terus. Bapak Ibu tidak pernah tidak pernah absen sampai 50% gitu. Artinya kesungguhan untuk mengikuti proses itu tinggi gitu. Pengen ngerti. Keingintahuannya itu tinggi, pengen apa ya? Mudengnya, keinginan untuk mudengnya itu tinggi gitu. Ya gitu nggih. Kalau tidak ada mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Sami-sami Bapak Ibu.